Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Qala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat-sahabat pemirsa Imam Ghazali 99, kali ini saya akan menyampaikan tentang tata cara penulisan azimat Bismillahirrahmanirrahim yang ditulis di awal bulan Muharram atau pada tanggal 1 bulan Muharram yang insya Allah jatuh pada hari Jumat Kliwon besok ini. Jadi sahabat-sahabat sekalian, sangat penting untuk mendengarkan ini supaya nanti ketika membuat rajah atau azimat Bismillahirrahmanirrahim bisa bermanfaat dan berguna dengan baik. Apa yang saya sampaikan ini terdapat di dalam kitab Khazinatul Asrar Jalilatul Azkar. Jadi bulan Muharram ini sahabat-sahabat sekalian merupakan awal bulan atau bulan pertama dalam kalender Islam. Makanya kita besok itu akan berhari bertahun baru Islam. Dan tahun baru kali ini sangat spesial. Selain harinya hari Jumat, juga pasarannya adalah Kliwon, sehingga sangat luar biasa ketika kita melakukan ritual-ritual yang berkaitan dengan masalah mistis, yang berkaitan dengan masalah fadilah dan barokah daripada sebuah amalan. Di dalam kitab ini disampaikan, waman kata barang siapa yang menulis Bismillahirrahmanirrahim fi awwali yaumin, di awal hari, minal muharrami, fi awwali yaumin, di awal hari pada bulan Muharram, artinya ditulis di hari pertama di bulan Muharram. Fi warokotin, ditulis di kertas. Jadi sahabat-sahabat sekalian, nanti menulis bismillahnya itu ditulis di kertas sebanyak mi'atan wa salasah asyarotah marrotan, sebanyak 113. Jadi sahabat-sahabat sekalian menulisnya sebanyak 113. Kemudian wahamalah, tulisan tadi itu dijadikan azimat atau dibuat pegangan, atau nanti juga bisa ditaruh di rumah atau diletakkan di suatu tempat untuk bisa menerima manfaat daripada tulisannya tadi. Maka la yanaluhu su'un, dia tidak akan pernah terkena kejelekan, tidak akan pernah terkena sesuatu yang menimpa dirinya yang tidak baik. Wala makruhun, begitu juga sesuatu yang tidak disukai. Artinya sesuatu yang tidak disukai tidak akan mengenai dirinya. Huwa wa ahlu baitihi, lah manfaatnya ini untuk dirinya dan semua keluarga yang ada di rumahnya. Nah, inilah pentingnya sahabat-sahabat sekalian menulis Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 113 kali, ditulis di awal hari bulan Muharram, yaitu di waktu pagi, dan fadilahnya yaitu untuk keselamatan dirinya beserta keluarganya. Selama apa? Muddata umrihi, selama umurnya. Jadi umurnya sampai kapan ya dia yang menulis tadi itu mendapatkan fadilah untuk itu. Terus bagaimanakah tata caranya? Sahabat-sahabat sekalian, lakukanlah amalan penulisan Bismillahirrahmanirrahim ini di pagi hari, yaitu waktu masuk sholat duha. Jadi waktunya ketika sudah masuk waktu sholat duha. Terus kemudian yang kedua, lakukan sholat duha sebelum menulis.
Jadi ketika sahabat-sahabat sekalian ingin melakukan penulisan Bismillahirrahmanirrahim, maka lakukanlah sholat duha dulu. Setelah itu siapkan kertas dan bolpen. Jadi kertas dan bolpen dipersiapkan. Nah, jadi nanti sahabat-sahabat sekalian setelah sholat duha, tulislah. Artinya ketika ingin menulis di suatu tempat, tidak perlu keluar dulu. Misalkan di dalam kamar, tidak perlu keluar kamar dulu. Makanya bolpen dengan kertasnya itu dipersiapkan. Selanjutnya yang keempat, tulislah bismillah pada kertas sebanyak 113 kali. Jadi bismillahirrahmanirrahim itu ditulis sebanyak 113 kali. Jadi kalau dalam satu kertas itu muat 3 dalam satu baris, ya buat 3. Kalau muat 4, jadi buat 4. Semuanya beraturan, artinya sesuai dengan garisnya. Kalau bisa panjangnya itu disamakan biar indah dilihatnya. Dalam penulisan tidak boleh berbicara. Sahabat-sahabat sekalian, dalam penulisan bismillahirrahmanirrahim, selama menulis, mulai dari menulis baknya lafaz bismillahirrahmanirrahim sampai mim terakhir pada bismillah yang ke-113, sahabat-sahabat sekalian tidak boleh berbicara. Jadi jangan sampai berbicara. Ketika berbicara, maka akan mengurangi fadilah daripada azimat bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak merubah tempat duduk atau pindah tempat. Jadi dalam selama penulisan itu fi majlisin wahidin. Sahabat-sahabat sekalian ketika menulis bismillah sebanyak itu harus dalam satu majelis. Artinya ada apapun di luar majelisnya, di luar tempat penulisannya, itu jangan sampai kita itu pindah selama belum menyelesaikan penulisan. Artinya usahakan itu steril dari sesuatu yang mengganggu, sehingga sahabat-sahabat sekalian tidak lupa untuk berbicara, artinya tidak sampai berbicara dan tidak pindah tempat karena adanya sesuatu. Itu dipersiapkan oleh sahabat-sahabat sekalian. Dalam penulisan harus menghadap kiblat. Jadi ketika menulis bismillahnya, itu sahabat-sahabat sekalian menghadap ke kiblat atau menghadap ke arah barat kalau dari Indonesia. Keenam, dalam penulisan huruf bismillah, huruf yang berlobang harus berlobang. Jadi huruf yang berlobang harus berlobang itu seperti mim, bismillahi seperti ha. Jadi haknya itu berlobang. Jadi jangan sampai ditulis seperti khotrik'i. Khotrik'i itu haknya kan tidak berlobang. Terus mimnya itu tidak berlobang, hanya bergaris. Itu khotrik'i. Jadi gunakanlah khot naskhi yang ketika hurufnya berlobang itu harus ditulis berlobang. Dan di dalam penulisan azimat memang huruf yang berlobang itu harus jelas berlobang. Jangan sampai di dalam lobangnya itu ada celah putus. Artinya menulis mim, lingkaran mimnya itu ada celah untuk masuk. Nah, itu ketika seperti itu azimatnya itu gampang diterobos, artinya kekuatannya itu berkurang dan mudah dijebol oleh serangan. Itu makanya filosofinya itu penulisan huruf yang berlobang itu harus berlobang dan lingkaran lobangnya itu harus tertutup, artinya jangan sampai ada celah untuk masuk. Jadi garis lingkarannya itu harus semuanya tertutup. Setelah menulis, artinya setelah selesai menulis bismillahirrahmanirrahim ini sebanyak 113, maka sahabat-sahabat sekalian lipatlah kertas tadi. Kertas tadi dilipat kemudian diasapi dengan dupa. Jadi ketika kita selesai menulisnya, tulisan bismillahirrahmanirrahim tadi diasapi dengan dupa. Dengan cara demikian, maka insya Allah qadam, baik uluwiyat dan sufliyat,
itu akan memasuki apa yang sudah kita tulis tadi, sehingga itu bisa mengamankan kita dari setiap sesuatu yang menimbulkan mudarat kepada kita. Setelah itu, maka tulisan tadi yang sudah dilipat, yang sudah diasapi dengan dupa, maka kita gunakan sebagai azimat. Bisa dibuat kalung, juga bisa dibuat sabuk, atau juga bisa ditaruh di rumah untuk hal-hal yang menarik keberkahan di dalam rumah dan menolak kemudaratan yang akan masuk ke dalam rumah. Itu sahabat-sahabat yang sangat penting bagi kita ketahui, karena fadilahnya sangat luar biasa dan ini berlaku seumur hidup. Sebab itu cukup satu kali kita melakukannya dan kita akan menerima manfaatnya selama seumur hidup. Sahabat-sahabat sekalian, inilah yang perlu saya sampaikan kepada sahabat-sahabat sekalian. Mudah-mudahan apa yang terdapat di dalam kitab Khazinatul Asrar ini tentang penulisan Bismillahirrahmanirrahim yang terdapat di dalam kitab ini pada halaman ke-92, mudah-mudahan bermanfaat bagi sahabat-sahabat sekalian. Demikian, wal afu minkum, mohon maaf apabila ada silap kata. Wal afu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahul ma'una ila thoriqil jannah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.